Anda lahir Rabu Wekasan bukan? Saya lahir Jumat kalau nggak Jumat salah Kliwon ya? Jumat Kliwon. Jadi kita mau ngomongin film yang temanya tentang Rabu Wekasan. Rabu juga. Iya, Rabu juga ya. Rabu Wekasan. Judulnya adalah Ina. BTW ini film horor perdananya Fajar Nugros. Cukup menarik ya, karena sebenarnya ini bukan horor hantu-hantuan ya. Genre yang sangat jarang disukai orang Indonesia sebenarnya. Bener gak sih? Benar. Karena ya, tadi ini ngomongin Rabu Wekasan, Pak. Iya. Sebuah sebuah mitologi ya. Ya, gue juga jarang diangkat juga di film horor kan. Iya, benar. Biasanya santet apa Iya, gitu kan. benar. Ceritanya di sini berpusat sama karakter Wulan yang diperankan oleh Naysila Mirdad ini. Dia ini mengandung anak yang tidak ingin diurus sama bapaknya. Hasil dari hubungan inilah Hubungan gelap. enak-enak. Bukan Lu mau enak-enak, enaknya kata. aja tapi ditinggal. Iya, benar. Laki-laki emang brengsek ya. Akhirnya dia malah ketemu sama orang tua yang katanya pengen ngadopsi Iya. anak di dalam Sebelumnya kandungannya. kenal dari FB. grup ya. Mulailah terjadi keanehan-keanehan lah yang bikin si Wulan nantinya gue mau keluar nih dari sini gitu. Ya, folk horror lah. Terpengaruh lah. Terpengaruh lah ya, terpengaruh. Ada ritualnya. Ada ritualnya. Ada musiknya yang sangat folk. Musiknya. Di awal kan pas judulnya Wih. nongol tuh langsung. Itu langsung. Gue kira ada kuntilanak, contohnya itu musik. Awalnya. Iya. Awalnya cukup menjanjikan banget. Bagus ya. Awalnya menarik sih. Nugros itu membentuk dunianya si Wulan itu realistik dah. Sehari-hari lah gitu. Iya, benar-benar. Rakyat gitu. Kehidupan rakyat sehari-hari yang Rakyat menengah ke bawah. rakyat kita-kita lah Iya, yang non benar. privilege gitu. Rumah kontrakan gitu kan. Setuju. Ada apa tadi tuh? Ditagih utang. Iya. Ada Ada yang enak-enak. ada yang enak-enak apa open BO gitu kan. Pokoknya macam-macam tuh tetangganya si Wulan tuh. Iya. Itu gue seneng banget tuh. Ngingetin sedikit ke ini sih, PTJ ya, yang awalnya juga. Kehidupan si karakter Tara Basro yang jadi tukang kain. Miskin-miskin Iya, lah. kayak gitu. Jadi ya diliatin sekitarnya dulu kan kayak gimana gitu hidupnya susah Iya, kayak iya, gitu. iya. Karena dibangun secara realistis itu jadinya ngaruh sih ke karakter Wulannya, motifnya bagus ya. Jadinya maksudnya jadi kuat gitu. Iya, dan- Penonton jadi langsung kayak percaya gitu. Wah, simpatik gitu. Oh, iya bener men. Apa yang terjadi sama Wulan bisa kejadian juga sama kita-kita gitu. Bener. Apalagi yang cewek-cewek. Wah, iya. Hati-hati sama cowok brengsek. Emil Kusumo the best. Siram sama apa itu? Iya. Apa air Cendol susu? apa? Kerja di supermarket ya kan yang kayak gitu-gitu gitu yang benar-benar jadi kasir terus ya itu Ketika tadi dia butuh pertolongan ke bosnya Maksudnya yang kayak dikira gitu. bisa nolong ternyata bangsat Asa juga, ya kan? jadi benar-benar kayak oh ini kompilasi kebejadan manusia Iya, kayak lu udah hopeless nggak bisa ada yang nolong lagi, ternyata ada yang mau nolong nih, ya udah ya terjebaklah dia. Benar, gitu. Kita udah tahu nih pasti ada kenapa-napa nih, Iya. enak aja gitu dibangunnya dia. benar setuju sih Apalagi nanti pas udah sampai di rumah ya Ya, kan, makin aneh-aneh lagi tuh. iya benar apalagi udah ngasih lihat ini ya semiotika tikus. Oh iya, itu tadi jebakan kan ceritanya Ya, jelas kan. soal mitologinya menarik ya. Itu kalau diangkat itu lebih ya. dalam, Rabu Wekasan kan. Di sini juga gue baru tahu katanya yang lahir di hari itu tuh sial gitu kan. Gue juga baru tahu. Jadi ada kayak penolak balanya gitu kan. Nah itu juga menarik sih. Ada penjelasannya di awal Awal. tuh ala-ala found footage ya. Iya. Dokumenter gitu, dokumenter lah. Iya dokumenter. Si dukunnya ini nih namanya siapa? Pak Ageng. Pak Ageng. Dia ngejelasin tuh Iya. introduksi. Tapi menurut gua sampai situ aja. Kalau menurut gua ya. Iya. Tidak ada hal yang diulik lagi gitu lebih jauh. Kayak ada di permukaan aja gitu. Bener. Alur ceritanya seperti ini ya. Expect kan kita pasti bakal melihat sesuatu yang aneh, yang tidak nyaman gitu Betul, ya. betul. Yang mengerikan gitu ketika si Wulan ini pindah ke rumah Lydia Kandau dan Lukman Rosadi ini gitu. Nah, di sini sebenarnya masalahnya baru dimulai nih. Sebagai penonton gue merasa ada yang kurang di sini tuh gitu. Dibikin nyaman dulu nih di rumah Iya, nih. benar. Nggak ngerasa ada apa-apa lah, ibunya baik, bapaknya baik kan, suka kayak apa? gitu. Suka masakin gitu kan. Oh, enak nih masakannya gitu. Iya, Nggak tahu iya. daging apa gitu kan. Tapi setelah itu tuh ya gue ngerasa si Wulan ini tidak terlihat sama sekali dirinya itu kayak terancam. Gitu. Terancam. Bener nggak sih? Iya. Maksudnya gue nggak bisa ngerasain itu gitu. Iya. Karena di sini kita cuma melihat Wulan berinteraksinya ya segitu aja. Iya. Pada akhirnya kayak cuma berasumsi sendiri gitu. Ini kenapa ya gitu maksudnya? Dia takut apa sih Takut sebenarnya? apa, terus Iya. merasa anehnya kayak gimana gitu. Bener. Puncaknya itu pas datang si Pak Dukun. Itu emang, tapi juga sebenarnya itu ritual yang bisa dijelaskan. Yes, Biar benar. nantinya si Wulan Nggak harus kayak nggak "Hah, kemana-mana takut." mikirnya Iya, gitu nggak sih? bener. Walau emang rada aneh sih, pakai gas air mata ya. Gas air mata. Kayak apa tuh?
Ya pokoknya Asap-asap itulah itu, asap-asap. ya. Ya. Tapi itu tuh bukan hal yang kata gue aneh gitu. Kalau di film-film yang temanya ngangkat horor-horor creepy yang aneh-aneh gitu. Gue juga pas ngelihat ritual itu nggak terlalu aneh. Iya. Tapi setelah itu eskalasi keanehannya tiba-tiba kayak gini nih, Pak. Kayak loncat Gue gitu. justru cuy. aneh pas ngelihat si Wulannya sih. Iya. Wulannya kan pas di ritual tuh melotot-melotot gitu. Iya. Ini kenapa gitu? Ada muncul apa paranoia dan segala macam apa tuh halusinasi. Itu kok kayak montase ini ya Rocky ya? Iya. Rocky kan latihan suka ada montase tuh. Iya, ini kayak gitu. juga kayak gitu. Kayak dikumpulin jadi satu. Kok gue bilang, kok ini langsung begini ya gitu Iya. kan. Gue bertanya-tanya tuh kenapa nih bisa langsung. Ketidaknyamanan yang dirasakan Wulan itu terlalu cepat dibangunnya. Benar. Jadi kayak kita udah, kita juga jadi kayak kaget dong. Paling gampang ya inilah. Kalau lu lihat yang kayak normal tapi gradually pelan-pelan jadi aneh, Midsommar lah paling gampang ya kan. Iya. Baru datang ke desa ngelihat kayak wah bagus-bagus tapi Iya, lama-lama iya. kayak oh kok ada ritual begini, kok ada orang loncat, kok ada minum begini gitu kan. Lama-lama kan aneh kan, tapi mereka masih menganggap kayak normal gitu. Iya, Itu iya. kan kita jadi nggak nyaman kan. Nah ini mah udah lah nggak beres. Kalau gitu. mau yang mendekati mah Rosemary Baby gitu iya. kan. Yang ini banget Pelan-pelan ya. kan ngebangunnya banget, kan ya. paranoia dari yang cuma level ada bunyi-bunyi aneh sampai dia apa diperkosa setan gitu kalau nggak salah. Seinget gue sih. Iya. Tadi kan juga ada kayak Iya, gitu halusinasi. Iya, tapi Lu langsung digabungin gitu, Pak. langsung di satu momen gitu. Gue keren filmnya udah mau habis. Ternyata masih setengah, masih banyak. Iya. Itu 2 jam kan filmnya. Itu kayak baru hampir setengah. 1 jam pertama ya, kenapa kayak gitu ternyata Iya, ada benar. kemunculan satu karakter lagi. Karakter Dimas Anggara gitu ya, Iya. yang gua pikir supporting gitu loh. Tapi di sini ternyata malah dia ngaruh ke plot. Disinilah mulai Iya, Inang iya. kehilangan momentum yang udah dibangun. Pas muncul si Dimas kok jadi komikal gini ya? Iya. Benar, gua juga nggak habis pikir sih. Iya nggak sih? Ada kata-kata kasar Iya, gitu yang nggak dalam bahasa Inggris ya, maksudnya mungkin pengen dibikin sekonyol itu ya iya karakternya. sih, Cuman kayak out of place gitu Iya, loh, tiba-tiba kok bener-bener. kayak gini tone-nya. Kena daun, fuck. jatuh Kesandung, pak. fuck, god damn it. Kenapa gue jadi inget itu ya? Boneka Bobby ya? Iya. Hanya untuk nunjukin orang yang lahir di Rebo Wakasan itu sial. Iya, bener. Hidupnya celaka dan lain-lain gitu. Tapi kayak momennya itu kok bisa pas banget anjing ya, maksud gua pas dia mau ulang tahun. Pas mau gitu. ritual ya Iya, kan? Pas mau Dia ritual datang gitu. Jadi kayak harus kenapa harus dimasukin Iya, pas gitu. Menurut gue sih lebih baik ngulik para anggota Pak Rukman Rosadi. karakter yang udah ada justru, kan? Karakter yang udah ada kayak Bu Bidan, Pak Ageng ya, Si atau bapak siapa kek, sadis gitu. banget kan Iya. ternyata kan. Solusi si Wulan buat keluar pun kayak dipaksakan. Iya, padahal bisa loh Kayak dipanjang-panjangin lah. Iya, bener. Padahal kan nggak ada hambatan yang berarti cuy di rumah Iya. itu asli, cuman lu dihipnotis. Iya kan? Cuma ada bapak, ibu gitu Iya, kan. awalnya udah oke padahal. Iya, gue ini suka banget, bagus meyakinkan lah. banget. Nah itu, meyakinkan itu justru yang lama-lama pudar di akhir. Iya. Menuju ke akhir malah jadi kayak kurang meyakinkan. Bener. Rabu Wekasannya itu bakal digali Iya. lagi nggak? Ternyata nggak juga. Iya. Dia cuma nemu buku Ya gitu udah kan. mantra. Nah, udah aja. Udah, mantranya juga apa gitu. Gue Iya. ada tulisan apa gitu. Iya. Mantra, ada tulisannya cuma mantra gitu. Sangat menjelaskan sekali Iya ya bukunya. Allah. Bisa diperbaiki lah di Iya. film selanjutnya. Kalau emang pengen bikin horor lagi ya. Benar, ya, benar. Maksud gua pengennya Inang tuh bagus Iya, gitu. benar, Karena horor kayak gini jarang, Iya. yang bukan penampakan gitu. non setan-setanan Ya jarang. kayak ini bergantung pada si paranoidnya si Wulan gitu. Visual-visual ngeri itu kan cuma Cuma ada di di kepala kepalanya dia. si Wulan. Seru tuh kalau tarik ulur ini Beneran di apa kepala enggak. atau emang nyata gitu Iya. kan. Aduh, Dimas Anggara. Ada. Pulang Fuck lagi lah. harusnya ke Singapura. Fuck lah, god damn it. God damn it. God damn. God damn it lah, Bang. Shit. Asli, Pak. Tapi ya gua acungin lah untuk hal-hal di luar itu ya. Seperti rumahnya. Montase anehnya itu juga Iya. keren sih sebenarnya. Sayang banget makanya. Sayang Langsung. banget ya ada semua di satu titik. Coba kan gitu. satu persatu gitu kan, pelan-pelan aja gitu. Iya benar. Slow burn tapi pasti gitu. Iya. Itu sih benernya. Cocoknya pendekatan folk mah kayak gitu, Emang Pak. gitu. Folk Slow horror burn. itu harusnya slow burn, Pak. Kan gue bilang kemarin tuh film folk horror itu emang harus bikin kita nggak nyaman gitu. Iya. Tapi nggak instan juga kayak gini gitu. Kayak datang tau-tau ditampol gitu. Artinya dilus-lus dulu, Pak. Iya. Pak gitu. Langsung ditampol gitu. Iya. Ya sakit pada waktu itu, tapi udah hilang lama-lama gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini untuk menghiasi bulan Oktober penuh hantu ya. Jadi variasi. Variasi. Nonton setan-setanan ada. Yang tidak setan-setanan pun ada. Jadi kalian nggak usah ngomel lagi, ah bosan gua horor Indonesia penampakan mulu. Nah cobain. Ya cobain aja gitu. Iya, Suka nggak cobain. suka mah urusan belakangan sih. Iya.
Cobain. Kalau nggak dicobain makan kita nggak pernah tahu suka Betul, atau enggak betul. gitu. Tapi kita harus kasih skor dulu nih untuk Inang. Gua 6 lah. Gua kayaknya 6,5 nih. 6,5 Iya ya. nih. Pengen ngasih 7 tapi bisa lebih nonjok gitu. Ganjel lah ya, mau Iya, ngasih kayak nilai ganjel lebih ya. gitu. Ya masih layak-layak aja sih kalau mau ditonton gitu. Iya. Mau lihat. Material film bioskop oke banget lah. Iya, musiknya, bunyiannya Iya, gitu. bunyi seruling folk horor. Baru kemarin diomongin Iya. muncul ternyata. Iya, itu ada banget kalau di bioskop kerasa banget. Menurut kalian gimana ya, Inang? Apakah ini horor yang sesuai dengan selera kalian atau bukan gitu ya? Dan seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinekrip. Cinekrip sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa follow Rangga di Kripik Film. Kripik Film. Betul, linknya ada ya di bawah deskripsi. Dan jangan lupa vote. Piala Cinekrip edisi film horor Bener. yang Udah final. sampai ke Bentar lagi semifinal final. dan mau Iya. ke final nih. Yoi. Bentar lagi nih, tinggal selangkah lagi kita tahu siapa yang bakalan jadi Juara. favorit. Yoi. Favoritnya penonton. Yoi. Jangan lupa ya, voting ya. Iya, voting. Udah ada. Voting. Di YouTube Cinekrip. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di film horor selanjutnya. Iya, masih banyak nih. Masih banyak. Bye bye.